Selamat hari sahabat, saudara-saudara. Sekarang adalah Maret 13 tahun 2020. Kita sudah selesai pengalaman di antara ruangan atas dan Getsemani, di mana Tuhan Yesus mengajar 11 muridnya. Dan 11 muridnya diajar tanpa Yudas. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajar di buku Yohanes 14, 15, 16, dan 17 itu tidak diketahui oleh Yudas. Ya. Dan ini kita tahu ada kepentingannya untuk kita sekarang, karena kita tahu Yudas itu nanti adalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus di tengah malam. Right? Dan kita mau teruskan setelah perjalanan ini, mereka turun dari Yerusalem, masuk ke lembah Kidron, naik sedikit, pergi ke Getsemani. Pergi ke Getsemani. Dan di Getsemani itu pengalaman yang kita lihat gambarnya ini ya, in the midst ini. Kita mau teruskan apakah pengalaman Tuhan Yesus dan yang dia maksudkan dengan jam di mana dia dipermuliakan. Oke, alright. Kita mundur dulu ya. Kita mundur dulu ke Yohanes 13. Kita tahu Yohanes 13 itu, Yohanes 13 itu terjadinya di sini nih. Ya, Yohanes 13. Ini Yohanes 13 adalah waktu Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di ruangan atas dan ada perjamuannya. Itu Yohanes 13. Di akhir dari Yohanes 13 itu setelah Yudas berangkat, setelah Yudas meninggalkan kehadiran Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Alright, kita baca ya. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 30 sampai 32. Yudas menerima ini sebelum Yudas berangkat ya. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Dia pergi setelah menerima roti ya, yang dicelupkan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Right? Itu ayat 33. Sampai ayat 32. Jadi dia bilang, setelah Yudas pergi, Tuhan Yesus sekarang bilang, sekaranglah waktunya Tuhan Yesus ini bisa dipermuliakan. Karena misinya datang ke dunia ini, hanya bisa berjalan kalau Yudas, salah satu muridnya, akan mengkhianati dia. Tanpa adanya Yudas atau tanpa adanya murid yang mengkhianati dia, tidak jalan misi di dunia ini, kehidupan Tuhan Yesus, kesengsaraan dan kematiannya tidak bisa jadi kalau tidak ada murid yang mengkhianati dia. Jadi waktu Yudas dengan pilihannya sendiri berdiri dan meninggalkan Yesus untuk menjual Yesus, itu perjalanan dalam rencana keselamatan diteruskan. Inilah makanya Tuhan Yesus bilang, setelah Yudas berangkat, Yudas meninggalkan mereka, sekarang bisa. Tuhan Yesus ini sekarang bisa dipermuliakan dan
Allah Bapa dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus ya. Ya, mengerikan juga ya. Ya, tapi ini Judas tidak tahu bahwa dia ini menjalankan rencana ya, menjalankan rencana. Dia itu salah satu orang di dalam sandiwara besar keselamatan dunia. Right? Iya. Iya. Ini rangkumannya. Rangkumannya adalah, jadi kita kalau lihat ya, Yohanes mulainya, minggu ini mulainya di mana? Yohanes 12. Ya, mulainya di waktu sebelum hari Minggu itu, di mana Tuhan Yesus itu ada masuk di triumphant, di mana dia masuk triumphal entry ke dalam Yerusalem. Sehari sebelumnya, hari Sabat itu, dia itu diminyaki oleh Maria. Lalu di situ Judas untuk pertama kali pergi untuk bersekutu dengan pemimpin-pemimpinnya. Lalu besoknya dia menaiki keledai, masuk ke Yesus masuk ke mana? Ke Yerusalem ya. Right. Lalu nanti dia itu nanti terus ceritanya kita berjalan terus ya. Kalau melihat Yohanes ini, Yohanes agak lompat-lompat. Yohanes 12 ayat 20 ini nanti terjadinya waktu sudah di Ka'bah, right? Dan akhirnya Yohanes 13 waktu mereka di ruangan atas, right? Di ruangan atas. Dan ini waktu pengalaman Yudas meninggalkan kehadiran dari Yesus, right? Kalau Matius agak lompat-lompat juga. Karena ini Matius 26 menceritakan tentang Tuhan Yesus dituang minyak oleh Maria. Tapi Matius 21, ya, lihat ini Matius 26, ini Matius 21. Matius 21 ini adalah tentang Yesus masuk ke Yerusalem. Right? Dan ceritanya kita bisa gabungkan ya, satu garis di atas garis yang lain. Istilahnya Yohanes dan Matius ini kita bisa taruh supaya kita bisa mengetahui apa sebenarnya jalan cerita. Karena semua langkah-langkah ini penting sekali kita ketahui, karena ini langkah-langkah yang akan terjadi sebelum tengah malam ya, sebelum tengah malam. Alright. Sebelum ini sedikit lagi sudah mau tengah malam ini. Ini adalah waktu mereka di ruangan atas ya. Right. Oke. Dan kalau kita lihat garis dari Musa di zamannya 10 bala sebelum mereka keluar dari Mesir. Ya. Mereka harus mengambil satu domba Paskah. Domba Paskah itu harus dipilih tanggal 10. Dan Tuhan Yesus itu masuk persis ke dalam Ka'bah. Matahari terbenam waktu tanggal 10. Lalu apa yang dia perbuat? Dia bersihkan itu Ka'bah ya, tanggal 10. Jadi ini dia punya domba itu dipilih tanggal 10. Lalu nanti begitu masuk tanggal 14, jam 6 sore harus disembelih domba Paskah. Lalu nanti darahnya ditaruh di ambang pintu, lalu mereka membuat perjamuan. Dan perjamuan ini adalah sama dengan perjamuan yang diselenggarakan di ruangan atas yang Tuhan Yesus makan sama-sama dengan murid-muridnya. Ini the Passover ya, the Passover meal. Jadi ini yang tipikalnya, ini yang anti-typical. Ini bayangannya, ini yang aslinya, right? Yang sudah terjadi. Jadi dialah domba yang sudah dipilih. Dia masuk ke Yerusalem lalu dia bersihkan
Ka'bah. Ya, dia sudah dipilih di sini. Lalu dia disembelih. Tapi yang domba yang disembelih ini bukan Tuhan Yesus mati di kayu salib di sini, tapi ini adalah lambang bahwa badannya itu akan dimakan dan darahnya itu akan diminum. Istilahnya murid-muridnya itu menerima dia. Murid-muridnya menerima dia, dan kita juga menerima dia supaya dia itu bisa hidup dalam kita. Nah, itu dia adalah domba Paskah. Oke? Alright. Ini kita punya ringkasan yang kita teruskan, kita teruskan sampai di sini, right? Ini perjalanan dari ruang atas sampai di Getsemani. Ini pengalaman di Getsemani. Di sini adalah Yohanes 14 sampai Yohanes 17, right? Karena waktu di Getsemani itu adalah Yohanes 18. Okay. Ini adalah Yohanes 18. Alright. Okay. Saat pemulihan Kristus telah tiba, dia berdiri di bawah bayang-bayang salib. Ini salibnya ya. Dia sekarang sudah sedikit lagi sudah mau tiba kepada salib, pengalaman saat di salib. Dan penyelidikan orang-orang Yunani menunjukkan kepadanya bahwa pengorbanan yang akan dilakukannya akan membawa banyak putra dan putri kepada Allah. Tetapi cara di mana pemulihan ini harus terjadi tidak pernah absen dari pikiran Kristus. Pertemuan orang-orang bukan Yahudi adalah untuk mengikuti kematiannya yang mendekat. Hanya dengan kematiannya dunia dapat diselamatkan. Seperti sebutir gandum, anak manusia harus dilemparkan ke tanah dan mati, dan dikuburkan agar tidak terlihat. Tetapi dia harus hidup kembali. Jadi dia harus mati supaya banyak orang bisa masuk ke dalam kerajaannya. Ya. Harus ada kematian dari bibit itu, right? Jadi bibit yang mati menjadi untuk membuat panen banyak buah, ya. Jadi dia harus mati. Oke, ini Yohanes 18. Matius 26, di sini Matius apa yang diajar di Matius 26 banyak, ya. Tapi yang paling banyak adalah di waktu banyak juga tidak ditulis. Kita banyak tahu bahwa Yohanes 14 itu 4 fatsal, ya. Dia ajar semua di sini. Itu yang kita baru selesai. Right? Dan dia tahu bahwa waktu Yudas berangkat, sedikit lagi jamnya sudah akan datang, bahwa dia itu nanti akan dimuliakan. Right? Dia akan dimuliakan. Right? Oke. Dia dimuliakan. Oke, kita tahu bahwa dia ini mati di sini secara spiritual, dia mati karena domba disembelih di sini. Domba Paskah disembelih. Persis tanggal 14 domba Paskah disembelih. Right? Lalu secara spiritual dia punya darah dan daging dimakan oleh murid-muridnya. Right? Tapi ada juga lambang domba. Domba yang namanya morning sacrifice. Jadi untuk dosa-dosa orang Israel dan dosa seluruh dunia, orang-orang di seluruh dunia, orang berdosa atau orang yang tidak menyadari punya dosa, semua. Dia itu ditutupi mereka punya dosa itu oleh namanya morning sacrifice, penyembelihan korban pagi hari, right? Dan juga ada penyembelihan korban sore, right? There's a morning sacrifice and an evening sacrifice. Tuhan Yesus adalah morning sacrifice dan evening sacrifice. Ya. Dia mati di kayu salib persis pada waktu
Penyembelihan domba yang mana? Ini sudah jelas sekali di sini. Evening sacrifice. Right? Jadi waktu dia itu melambangkan morning sacrifice, dia melambangkan domba yang disembelih pagi hari, dia punya pengalaman waktu dia disiksa. Di sini dia disiksa. Right? Penyiksaannya itu adalah persembahannya. Right? Dia mempermuliakan Bapa waktu dia disiksa di sini. Right? Dia juga mempermuliakan Bapa waktu dia mati di sini. Right? Penyiksaannya dan kematiannya mempermuliakan Bapa. Dan itu misinya ke dunia ini. Kenapa? Itu membayar kita punya upah. Apakah upah dosa? Apa upah dosa? Kematian, brother. Kematian. Tapi bukan hanya kematian. Apa juga upah dosa? Penyiksaan, aniaya. Penyiksaan. Penyiksaan. Ya. Bukan hanya kematian, tapi juga penyiksaan. Dan dia bilang, kamu tidak usah mati dan tidak usah disiksa. Saya saja yang disiksa dan saya saja yang mati. Dan inilah lambangnya waktu the morning and the evening sacrifice, ya. Persembahan pagi dan persembahan malam juga. Alright. Dan di sini juga mulai dia punya penyiksaannya kapan? Di Getsemani. Right? Mulainya dia disiksa di sini. Alright. Oke, jadi ini yang kita akan sekarang pelajari. Alright. Yohanes 12. Ayat 20, 21, dan 27. Oke, ini kita mundur dulu ya. Kita mundur ke Yohanes 12. Karena kita sudah lihat waktu dia pengalaman di hari Selasa itu dia pergi ke Ka'bah yang terakhir kalinya. Yang terakhir kalinya dia pergi ke Ka'bah dan waktu dia selesai berbantah-bantah dengan pemimpin-pemimpin gereja, ada suara yang datang dari surga ya. Setelah dia ketemu dengan orang-orang Greka. Right? Orang-orang Greka adalah orang-orang Greka itu adalah melambangkan orang-orang kafir yang akan datang, yang dia akan selamatkan. Dan itu melambangkan kita semua juga. Karena kita ini adalah Gentiles, ya. Kita adalah yang sebenarnya digolongkan orang-orang kafir yang sudah menjadi spiritual Israel. Oke. Right. Yohanes 12 ayat 20 dan 21. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus dan berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Alright. Sekarang kita lompat ke ayat 27. Lalu apa yang Tuhan Yesus berkata? Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Apakah saya mau diselamatkan untuk saat ini? Apa yang akan terjadi kepada saya? Apakah saya mau luput dari situasi ini? Apakah saya mau menolak? Saya tidak mau menjalani? Oh, tidak. Karena ini adalah tujuannya saya dikirim oleh Bapa ke dunia ini. Right? Inilah tujuannya. Ya. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakan namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ya, maksudnya ini ayat sampai 28 ya. Jadi Bapak sudah bilang, misi Tuhan Yesus itu diterima. Ya. Misi apa? Right? Seluruh kehidupan Kristus, dari palungan hingga saat kata-kata ini diucapkan, telah memuliakan Allah. Dari dia lahir di
di Bethlehem. Seluruh kehidupannya sudah memuliakannya. Ya, ini I have glorified it. Right? Sudah dimemuliakan. Jadi kehidupannya sudah memuliakan. Dan nanti Tuhan Yesus akan mempermuliakan Bapa juga ya. Dalam apa? Dalam the trials and sufferings. Jadi ini apa? Bukan hanya ya, waktu dia itu di trial, dia diuji. Dia diuji, right? Lalu dia masuk ke dalam pengadilan. Dia akan masuk pengadilan dan diuji. Lalu dia itu harus sengsara. Itu kesengsaraannya akan memuji Bapaknya. Right? Akan memuji Bapaknya. Oke. Kita ini ulangi lagi ya. Kita ulangi apa yang kita baca, kita pelajari dulu ya. Oke, dalam bahasa Indonesianya saya membaca. Oke. Pasal dari buku Yohanes 14, 15, 16, dan 17. Memiliki nilai tertinggi bagi setiap jiwa yang menguduskan hidupnya untuk melayani Allah. Right? Jadi ini kita harus belajar dari Yohanes 14, 15, 16, dan 17. Ya? Bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus mendapatkan kecurahan Roh Suci. Dan kecurahan Roh Suci adalah roh dari Tuhan Yesus sendiri. Dan itu juga roh Bapa. Supaya Bapa dan anaknya bisa berdiam dalam kita. Itu kan? Yohanes 14 ya. Itu Yohanes 14. Lalu Yohanes 15 adalah tentang apa? Tentang perumpamaan pokok anggur. Ya. Kita harus bersatu di dalam Kristus sama dengan Kristus bersatu di dalam Bapa. Karena kehidupannya dari Bapa akan datang ke kita melalui Kristus dan menjadi kehidupan kita. Right? Itu Yohanes 15. Ya. Supaya kita bisa bekerja untuk Tuhan. Dan kekuatan kita dapatkan dari Roh Suci, yaitu penolong kita, yaitu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah roh dari Yesus, karena Yesus adalah kebenaran. Dia bilang, akulah kebenaran. Jadi roh kebenaran adalah roh Yesus sendiri, yaitu penolong kita. Right? Supaya kita bisa mempunyai kekuatan untuk bekerja untuk Tuhan. Nah, itu Yohanes 15. Yohanes 16 ya bagaimana? Yohanes 16 bilang, kalau kamu tahu ini semua, jangan kamu tersinggung. Karena kamu nanti akan dianiaya sama seperti pemimpin kamu dianiaya, sama seperti saya. Karena dunia itu membenci Yesus dan dunia akan membenci kamu juga. Right? Lalu dia bilang, aku akan pergi, ya. Dan waktu aku akan pergi itu, kamu akan sedih seperti wanita yang kesakitan mau melahirkan. Tetapi begitu bayi datang, seperti aku datang, aku akan dibangkitkan, dilahirkan sebagai dari semua yang mati, kamu akan kesenangan. Right? Aku pergi itu bukan perumpamaan. Tetapi kamu itu sedih seperti wanita yang mau melahirkan bayi itu ada perumpamaan. Aku keluar dari Bapa, itu bukan perumpamaan. Ya. Ya, jadi ini semua dia ceritakan. Ya, diceritakan Yohanes 16. Tapi kalau kamu mengetahui ini semua, jangan kamu heran bahwa kamu nanti kamu akan disiksa, ya. Nanti kamu akan disiksa. Yohanes 17. Aduh, kalau Yohanes 17 itu ya penting sekali ya.
Doa dari Tuhan Yesus untuk persatuan. Persatuan dia punya murid-murid, ya, bersatu di dalam dia, sama dengan dia bersatu dengan Bapa. Ya. Inilah doa, ya, doa Kristus kepada Bapaknya yang terkandung dalam Yohanes pasal 17 harus menjadi kredo gereja kita. Ya. Ini harus jadi fundamental dari gereja kita. Persatuan kita harus di dalam Yesus, sama seperti Yesus bersatu di dalam Bapa. Itu Yohanes 17. Right? Dan yang hebat sekali, Nyonya White bilang, ini adalah pernyataan terindah yang pernah datang dari bibir Kristus. Mengapa kita tidak menunjukkan bahwa kita memahami dan menghargai kata-kata ini? Nyonya White bilang, ini adalah perkataan yang terindah yang pernah keluar dari bibir Tuhan Yesus. Right? Bagaimana kita ini dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sama dengan Tuhan Yesus dipersatukan dengan Bapa. Ini adalah harus jadi fundamental kita punya persatuan. Right? Oke. Saya mau pertanyakan, apakah waktu di Getsemani sebelum tengah malam ada persatuan? Apakah ada persatuan antara murid-muridnya dengan Tuhan Yesus? Tidak ada. Biarpun mereka itu secara fisikal, tapi murid-muridnya ketiduran. Ya, tidak membantu Tuhan Yesus. Ketiduran mereka. Ya. Jadi Tuhan Yesus maunya bersatu. Ya, tapi ingat, pada waktu saat ini, sebelum tengah malam, mereka belum bersatu. Oke, nanti inilah kita sekarang pelajari ya. Jadi ya, Yohanes 14, 15, 16, dan 17 ini di sini. Apa yang dia ajar. Ini yang kita sudah pelajari dulu. Beberapa minggu lalu ya. Oke. Melihat para murid-muridnya dengan kasih ilahi, dengan simpati yang paling lembut. Kristus berkata, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Yudas telah meninggalkan ruang atas. Dan Kristus sendirian dengan 11, yang ke-11 lainnya. Dia akan berbicara tentang permisahannya yang semakin dekat dari mereka. Tetapi sebelum melakukan ini, dia menunjuk ke objek besar dari misinya. Nah, apakah misinya? Ini sebelum dia akan meninggalkan mereka, dia harus kasih tahu, inilah misi saya datang ke dunia ini. Inilah yang dia memperlihatkan di hadapan mereka. Adalah sukacitanya bahwa semua penghinaan dan penderitaannya. Ya. Bukan hanya kehidupan, bukan hanya kemenangan melawan penggodaan setan, bukan hanya kematian dan kebangkitan, tapi juga penghinaannya. Right? Yang memuliakan nama Bapa. Untuk ini, dia pertama-tama mengarahkan pikiran para muridnya. Jadi kalau kita ini dihina dan direndahkan dan merasa kita ini tidak diperdulikan oleh orang ketawain kita untuk kita punya pendirian, apakah kita harus tersinggung? Ingat, Tuhan Yesus bilang, apa yang terjadi kepada saya harus terjadi juga kepada kamu. Right? Kamu juga harus mengalami penghinaan juga. Suffering and humiliation. Tapi jangan takut, semuanya itu semua saya sudah alami. Jadi yang sebenarnya kamu alami itu cuma sedikit saja. Tidak sehebat yang Tuhan Yesus alami. Right? Bersama dengan para muridnya, juru selamat perlahan-lahan berjalan ke Taman Getsemani. Bulan Paskah bersinar dari langit yang tidak berawan. Ya.
Bulan Paskah. Kenapa bulan Paskah? Penting sekali, bulan itu terang benderang, persis mereka itu di Getsemani. Kenapa cocok juga waktunya bahwa bulan itu terang, ya? Supaya Yudas bisa gampang tangkap Tuhan Yesus. Memang Yudas sudah tahu selalu di mereka itu datang selalu Tuhan Yesus tempat berdoa yang paling dia sering adalah di Getsemani sih, Yudas sudah tahu. Apalagi juga karena kita tahu ya, pada waktu ini ini waktu di zamannya Musa, setelah mereka makan ini, mereka nanti pergi ke orang-orang Mesir, mereka minta semua mereka punya gaji, dikasih emas dan perak dan segala macam harta. Lalu apa? Pada malam hari, waktu bulan terang benderang, mereka meninggalkan Mesir. Right? Jadi cocok sekali bahwa itu mereka keluar sedang bulan purnama, jadi terang. Biarpun jadi waktu mereka keluar dari Mesir, bulan terang benderang, right? Ya, supaya ada mereka dipimpin keluar, right? Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ada tambahan? Oke. Alright. Ingat ya, Tuhan Yesus itu menanggung kita punya humiliation and suffering, right? Ini yang kita kadang-kadang lupa. Kita tahu itu Tuhan Yesus harus menanggung dosa kita karena upah dosa adalah maut. Tapi juga upah dari dosa adalah suffering, ya, adalah kesengsaraan, ya, dan humiliation. Lalu mereka jalan di bawah bulan yang terang. Oke. Right? Dan akhirnya mereka masuk ke Getsemani, right? Di Taman Getsemani. Yohanes 16 ayat 32. Oke. 16 ayat 32. Ini sebenarnya ada 4 ayat. Yohanes 17 ayat 1, Matius 26 ayat 45, dan Markus 14 ayat 41. Di sini semua menceritakan tentang jam, the hour, ya. Semua menunjukkan kepada jam di Getsemani. Ini jam di Getsemani, ya, jam di Getsemani. Di mana jam ini, di mana murid-muridnya akan Oke, saya lebih baik baca aja ya. Yohanes 16. Ini jam di Getsemani. Jam apa ini ya ini? Apa yang terjadi pada jam ini? 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang. Oke, lihat. Ini sebenarnya lihat jamnya datang. Atau saatnya datang. Bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Apakah ada persatuan waktu di Getsemani? Mereka itu semua tercerai-berai. Right? Tapi Yesus itu bilang, tidak apa-apa, aku bersatu dengan Bapa. Right? Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba jamnya. Telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini jam dia dipermuliakan. Oke? Jam di mana dia itu mulai dia punya penyiksaannya. Ya, penyiksaannya mulai di sini. Right? Penyiksaannya mulai di sini. Dan dia glorify, dia akan dipermuliakan dalam penyiksaannya, right? Dan dia punya jam di mana dia itu ditinggalkan oleh murid-muridnya dan murid-muridnya tercerai-berai. Inilah jamnya, right? Matius 26 ayat
Matius 26 ayat 45. 45. Oke. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, jamnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Disinilah saya akan ditangkap. Right? Inilah jamnya. Semuanya jamnya di Getsemani. Right? Markus 14 ayat 41. Markus 14 ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya. 3 kali. Dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Jamnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan-tangan orang-orang berdosa." Inilah jamnya. Maksudnya jamnya ini apa? Saatnya. Ini apa maksudnya? Saya mau tanya. Ada yang boleh bantu saya? Apa maksudnya jamnya? Jam apa ini? Jam apa? Jam, kita tahu ini adalah waktunya. Ini saatnya. Saatnya adalah saat dia akan disiksa. Saat dia mulai sudah akan ditangkap. Ya, dia harus mulai disiksa karena dia harus menerima apakah dia mau minum itu cawan murka dari murka Allah. Right? Tapi ini jam apa ini? Ini maksudnya apa ini? Saatnya dan jamnya. Kenapa ini semuanya? Ini ayat-ayat ini bilangnya ini this is the hour. Jam apa ini maksudnya? Apakah dari maksudnya ini? Apakah ada yang bantu saya? Ada tanggapan jam apa ini? Jam di mana Yesus akan diserahkan kepada kuasa kegelapan, brother. Oke. Jadi maksudnya ya kita tahu itu dia punya apa yang terjadi kepada dia. Tapi ini jam apa ini sebenarnya? Saya punya pertanyaan. Kira-kira jam apa ini ya? Oke, alright. Saya kasih dia tahu ya. Ini adalah the fulfillment of prophecy. Fulfillment of prophecy. Ini adalah kegenapan dari nubuatan. Jamnya sudah tiba. Nubuatan akan diselesaikan di sini. Oke, pertanyaan saya nubuatan apa? Salah satu, Brother Sudung udah bilang. Nubuatan apa itu? Nubuatan apa? Kalau ada lihat ada sebenarnya tidak terlalu susah. Nubuatan apa? Apa nubuatan apa yang digenapi di sini? Daniel 9. Daniel 9. Terima kasih, Welly. Daniel 9. Ya, Daniel 9 dan juga nubuatan apa lagi? Satu lagi. Oke, ini agak susah juga. Daniel 9 itu adalah yang paling gampang. Oke, yang satu yang lebih susah apa? Nubuatan apa yang digenapi di sini? Nubuatan yang Tuhan Yesus bilang sendiri. Nubuatan apa? Ada yang mau? Tadi Brother Sudung udah kasih tahu. There is the sign of Jonas. Mulainya di jam ini. 3 days and 3 nights will the Son of Man be in the belly of the earth. 3 hari dan 3 malam dia akan di dalam perut dunia. Ya, dia akan dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh manusia-manusia yang dikuasai oleh setan. Oke, kita tahu itu adalah Daniel 9. Ini adalah jamnya, di mana mulai 3 hari dan 3 malam dia dikuasai dunia.
he is betrayed into the hands of sinners. Okay, into the hands of sinners. Dia 3 hari dan 3 malam dikuasai oleh manusia dan setan. Alright, ya, the sign of Jonas. Oke, dan juga Daniel 9. Oke, right. Ya, kita udah tahu ya Daniel 9. Ini yang tadi Welly udah bilang ya. And after 3 score, dan setelah 62 minggu Mesias akan be cut off, bahasa Indonesianya. Oke. And shall Messiah be cut off? Oke. Saya mau tanya sekarang, kira-kira kalian sudah ingat artinya apa ini? 9 ayat 26. 9 ayat 26. Setelah 62 kali 7 masa. Oh, hebat sekali. 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Ya, disingkirkan, be cut off. Alright? Nah, kita tahu. And he shall confirm the covenant. Dia akan confirm the covenant. Oke. Dia membuat konfirmasi dari perjanjian selama 1 minggu, in the midst of the week. Jadi di tengah-tengah minggu. This is in the midst of the week, right? Inilah jamnya, right? Inilah jamnya, right? Dia akan konfirmasi dia punya perjanjian, dan Mesias dia itu di cut off, oke? Bahasa Ibrani adalah karas. Oke, saya punya pertanyaan. Oke, kalau ada yang mau bantu saya dan ada tanggapan. Cut off itu artinya apa? Cut off itu artinya apa? Mesias itu di cut off. Artinya apa itu? Ada yang mau apa artinya Mesias di cut off? Alright. Ada yang mau cut off? Kalau kita bilang apa? Kalau kita tahu ini Tuhan Yesus mati di kayu salib. Istilahnya dia dibunuh, dia mati ya. Cut off. Right? Kita baca ya. Numbers 9 ayat 13. Ulangan 9 ayat. Oh, ini Numbers itu bilangan ya. Bilangan. 9 ayat 13. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya. Shall be cut off, dilenyapkan. Ya. Istilahnya harus dibiarkan mati. Right? 9 ayat 13. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Jadi dia kalau harus menanggung dosanya karena dia itu sudah di cut off. Dia itu, alright. Tapi ada juga arti yang lain dari cut off. Right? Cut off itu artinya sebenarnya kalau covenant, right? Kalau perjanjian, orang-orang Yahudi kalau bikin perjanjian, apa yang mereka perbuat? Mereka kalau bikin perjanjian dengan orang, apa yang mereka perbuat? Mereka harus ambil domba atau kambing, lalu harus di-cut, harus dipotong. Lalu apa? Lalu dipisahkan. Ya. Dagingnya dipisahkan, terus mereka jalan di tengah-tengah. Tengah-tengah itu domba, kambing. Di-cut. Itu jadi dia punya perjanjian itu sudah disahkan. Perjanjian disahkan kalau mereka ambil lembu atau domba, dipotong, dikasih pisah, terus mereka jalan di tengah-tengahnya. Alright. Itu adalah simbol daripada covenant, perjanjian yang sudah disahkan. Right?
Yesus itu di-cut sebagai domba. Right? Supaya apa dia? Dia confirm the covenant. Supaya dia membuat sah dia punya perjanjian. Right? Ingat kita tahu ya. Di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah minggu, dia sudah di-cut off. Dia itu adalah domba. Domba yang perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian covenant. Ya. Kalau orang Israel itu bikin covenant, mereka harus potong itu domba. Right? Membuat sah itu perjanjian. Lalu mereka harus jalan. Ceritanya sudah pernah dengar cerita itu? Apakah ada yang membuat perjanjian, lalu dia harus belah, dia punya apa? Dia punya persembahan. Oke, right? Nggak apa-apa. Kita baca Yeremia 34 ayat 18. Ini sangat menarik, oke? Cut off, kita kira kalau cut off itu berarti Tuhan Yesus itu mati saja, right? Tapi cut off itu artinya jauh lebih dalam. Cut off itu artinya dia itu sebagai domba, dia itu disahkan sebagai covenant, right? Sekarang dia punya covenant yang dia bilang, saya mau berdiam di dalam kamu. Dulu saya datang supaya saya berdiam dalam kamu di tabernacle. Tapi sekarang saya mau di dalam kamu. Dan ini covenant ini harus disahkan. Bagaimana? Dia harus menjadi domba yang disembelih. Right? Dia harus di-cut off. Dia punya covenant harus di-ratify. Covenantnya harus di-ratify. In the middle of ratify itu harus di-confirm. He has to confirm the covenant for 1 week. In the midst of the week, he is cut off. Right? Di tengah-tengahnya. Cut off. Oke, Yeremia 34 ayat 18. Oke, Yeremia 34 ayat 18. Alright, ini dia punya, ini salah satu hukum nih mana? 34 ayat 18. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belah-belahannya. Jadi kalau mereka membuat perjanjian, mereka potong anak lembu. Lalu dagingnya dikasih pisah, terus mereka jalan di tengahnya. Itu membuat sah perjanjian. Itu membuat sah perjanjian. Daging harus dipotong. Right. Daging dipotong menjadi lambang dari perjanjian. Ada lagi? Apakah ada lagi satu perumpamaan, bukan sabuk, ada tanda dari covenant perjanjian di mana daging harus dipotong. Ada perjanjian di mana daging harus dipotong, perjanjian dari covenant. Ada yang mau kasih tanggapan? Ada ingat perjanjian di mana daging harus dipotong. Genesis 17 ayat 14. Apa? Apakah lambang orang Israel itu sudah membuat perjanjian dengan Tuhan? Mereka itu dagingnya harus dipotong, harus disunat. Ya. Dagingnya itu harus dipotong. Itu perjanjian, itu lambang perjanjian. Right? Being cut off. Yesus itu harus di-cut. Itu perjanjian. Ya. Dia itu harus menjadi disahkan sebagai perjanjian di tengah-tengah minggu. Right? Yeah. Ingat siapa lagi yang membuat perjanjian? Dia bilang, Tuhan katanya
saya punya anak akan banyak, seperti pasir di laut. Tapi saya nggak punya anak. Berikan saya tanda bahwa saya akan mempunyai anak yang banyak seperti pasir di laut. Lalu Tuhan kasih tanda apa? Dia bilang, oke, kamu bikin apa? Kamu ambil, dia mau minta tanda, right? Dia minta tanda apa? Dia mau minta tanda, lalu dia bilang, ambil apa? Lembu, lalu domba, lalu kambing yang umurnya 3 tahun, right? Lalu turtle dove, lalu pigeon, lalu 2 burung, lalu apa? Dia harus bikin, dia harus sembelih, dia potong, lalu dia kasih pisah, ya, dia harus pisah. Terus, lalu apa yang jalan di tengah-tengahnya? Ada api dan ada asap, right? Api dan asap, oke? Itu adalah Nyonya White bilang itu apa? Ini adalah the ratification of a solemn engagement. Ini adalah, oke, bahasa Indonesianya apa ya? Alright. Namun sang patriark, sang bapak, memohon beberapa tanda yang terlihat sebagai konfirmasi imannya dan sebagai bukti kepada generasi setelahnya bahwa tujuan baik Tuhan terhadap mereka akan tercapai. Tuhan turun tangan untuk masuk ke dalam perjanjian dengan hambanya. Ya. Menggunakan bentuk-bentuk seperti yang lazim di antara manusia untuk ratifikasi pertunangan yang khusus. Oke, ratifikasi perjanjian yang khusus. Itu ratifikasi untuk istilahnya memeteraikan, untuk menyelesaikan, untuk menunjukkan bahwa ini sudah jadi. Right? Jadi dia harus dipotong. Tuhan Yesus itu dipotong, di cut off, right? Sebagai janji yang dia sudah buat bahwa dia punya misi datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, right? Supaya dia itu bisa berada di dalam kita sebagai rohnya, right? Itu adalah the covenant. Christ in you, the hope of glory, supaya dia bisa melalui rohnya sekarang. Karena hanya harus dia mati dulu, ya, baru dia bisa menyelesaikan dia punya, ya dia ratify, dia selesaikan dia punya apa? Janji. Ya. Dia genapi janjinya. Alright. Oke. Ada pertanyaan? Anybody have any questions sampai saat ini? Pertanyaan. Jadi ratify-nya, ratify. Oke. Okay. Alright. Alright. Oke. Okay. Alright. Matius 26 ayat 30. Matius 26 ayat 36 sampai 40. Matius 26. Oke. 36 sampai 40. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Wah, dia rasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Alright. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada mereka, kepada Petrus,
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? For 1 hour? Inilah jamnya. Ya. Bukannya kamu harus berjaga-jaga. Right? Ya. Dia bilang kalau bisa lewat cawan. Dia apa maksudnya ya? Apa maksudnya? Dia bilang dia sudah tahu bahwa dia harus minum anggur dari murka. Dia itu kalau minum anggur dia harus siksa. Ya. Anggur murka. Karena anggur murka itu akibat dari murka kita harus mendapat siksa. Right? Karena kita sudah melanggar dosa. Jadi dia mengambil kita punya privilege untuk minum anggur itu. Tapi dia yang mau siksa. Right? Ya. Tapi dia bilang kalau boleh saya tidak perlu minum. Nah, kalau perlu saya tidak boleh minum, tidak perlu minum, tapi kehendak Bapa saja yang jadi. Alright? Kehendak Bapa saja yang jadi. Lalu dia punya murid-murid sedang tertidur di sini ya, tertidur. Dan dia sekarang sangat sedih. Kenapa dia sedih? Alright. Wahyu 14 ayat 10. Wahyu 14 ayat 10. Kenapa dia sedih ya? Alright. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Right. Dan apa itu? Siapa ini? Ini adalah mereka yang, ini Wahyu 14 ayat 10 ada siapa? Mereka yang menerima meterai binatang. Who receive the mark of the beast. Mereka yang tidak memelihara hari Sabat, tapi memelihara hari Minggu. Dan di sini mereka harus mendapatkan terima murka Allah. Kapan? Di 7 plagues. Di waktu apa? Di waktu Jacob's time of trouble. Right? Oke. Ya, disinilah mereka nanti harus menerima murka Allah. Wahyu 16 ayat 19. Ini kita lihat ini. Siapa yang menerima murka ini? Siapa yang menerima murka? Dan Tuhan Yesus sedih waktu melihat ini semua. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah. Ingat. Dosa-dosanya. Ya. Dosa-dosa dari Babylon teringat. Right? Dia bilang, kalau kamu itu minta ampun dosa kamu, saya akan buang dosa kamu seperti dari timur ke barat, dan saya pun akan lupakan dosa kamu. Tapi kalau kamu tidak minta ampun, dosa kamu akan saya ingat. Dan apa? Kamu harus mendapatkan murka. Murka. Nah, murkanya dari ya. Memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Alright? Ya, jadi ini murka. Tuhan Yesus harus menerima murka kita. Dia mau menerima murka kita. Right? Bagi orang yang tidak mau, mereka harus minum murka Tuhan Yesus, Tuhan Allah sendiri. Ya. Kapan mereka harus menerima murka Tuhan? Kapan? Kapan mereka harus menerima? Kita bisa baca ya di Deuteronomy. Kapan mereka menerima murka? Kapan murkanya diterima?
Kapan murka Tuhan itu dicurahkan kepada dunia? Waktu 7 bala ya, 7 laknat terakhir. Right? Jadi, pertanyaan saya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu minum anggur melambangkan kita punya pengalaman juga waktu kita melewati pengalaman di mana di Jacob 7 bala, right? Di sini orang-orang yang tidak minta ampun dosa mereka harus minum dari murka, right? Dari murka Tuhan. Tetapi kita tidak perlu karena dosa kita sudah diampuni, alright? Pertanyaan saya, apakah pada waktu di Getsemani Tuhan Yesus sudah mempunyai, apakah dia masih mempunyai sinful flesh? Dia masih mempunyai sinful flesh. Apakah dia masih mempunyai carnal mind, dia punya carnal flesh. Apakah Tuhan Yesus masih mempunyai carnal flesh waktu di Getsemani? Masih, brother. Bagaimana kita bisa buktikan itu dari dia punya perkataan ya? Apa yang dia bilang? Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Ya, istilahnya ini sebenarnya perkataan manusia yang bilang saya ini sebenarnya tidak perlu mati. Ya, ini adalah self-preservation. Ya. Semua orang itu lahir dengan sifat yang mau menyelamatkan diri sendiri. Self-preservation, right? Saya nggak mau mati. Nah, kita ini semua itu udah di dalam kita punya itu udah dalam kita punya organ ya, sudah natural kepada kita. Untuk manusia itu sudah natural supaya dia itu maunya preserve his own self. Dia itu mau supaya jangan sampai dia mati, dia self preservation. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu itu harus lepas dari kamunya flesh. Flesh itu mau self-preserve, right? Tidak mau mati buat orang lain. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang apa? Self itu harus sebenarnya self-sacrifice. Harus sacrifice buat orang lain. Itu baru suci, right? Right? Jadi kalau masih mempunyai keinginan mau membela diri supaya tidak perlu mati, tidak perlu sengsara, tidak perlu sacrifice buat orang lain, itu masih punya flesh. Jadi Tuhan Yesus itu di Getsemani ini masih mempunyai flesh manusia. Oke, jadi kalau gitu apakah waktu kita melewati 7 bala, kita masih mempunyai flesh kita? Gimana? Bukan udah di-seal ya? Kita sudah di-seal, betul? Ya berarti kalau udah di-seal, kita sudah bisa conquer the flesh. Kita sudah bisa conquer the flesh. Oke, kita bisa conquer the flesh. Bagaimana kita conquer the flesh? Kita sudah di-seal. Waktu kita lewat 7 bala, tanpa intercessor, apakah kita punya flesh masih ada? Pertanyaan, apakah masih ada atau enggak? Fleshnya kita masih ada, berada, tapi sudah ditutupi oleh divine nature yang sudah kita melalui pengalaman kita sebelum itu, brother. Oke, ini adalah satu. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi intercessor buat kita,
di waktu, apakah kita masih bisa ditutupi? Artinya tabiat Yesus itu sudah menjadi tabiat kita. Jadi cuman kita tidak merasakan itu, bahwa karena kita dimeteraikan kan tidak ada tanda-tandanya, brother. Tapi melalui pengalaman kita melewati itu, maka ketika ditarik, artinya sifat kita sudah sama dengan sifat Kristus, gitu. Sudah sama, betul. Jadi kita punya flesh masih ada, tetapi kita punya karakter, sudah diberikan karakter Tuhan Yesus. Kita tidak lagi disembunyikan di balik karakter Yesus. Right? Kalau kita sekarang, pada saat ini, kita minta ampun, apa yang terjadi? Kita di-justify, gimana? Kita di-justify, kita dibenarkan, karena kita disembunyikan di belakang karakter Yesus. Right? Karena apa? Supaya Bapak tidak bisa lihat kita punya flesh. Bapak tidak bisa lihat kita punya flesh. Jadi kita ini disembunyikan. Kita sudah perfect karena Tuhan Yesus yang perfect buat kita. Kita disembunyikan. Tapi nanti kita kalau udah grow in grace, lalu through obedience, melalui penurutan hukum, dan akhirnya dirubah. Dan akhirnya kita punya kemauan bisa menahan flesh kita dengan kekuatan Tuhan Yesus. Kita punya flesh dirubah. Tapi apakah karakter kita sudah perfect? Tapi nanti Tuhan akan memberikan kita karakter yang perfect. Nanti kalau kita pelajari ini, nanti setelah kita selesai pelajari ini, kita akan pelajari tentang sanctuary, bisa lihat kapan tepatnya kita punya karakter, diberikan karakter yang perfect. Supaya kita bisa lewat di mana? Di pengalaman 7 bala tanpa intercessor. Kita tidak lagi dilindungi oleh darah dan kehidupan Tuhan Yesus. Dari karakter Tuhan Yesus itu tidak melindungi kita lagi. Karena kita punya karakter sudah sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kita masih mempunyai flesh. Jadi di situ makanya kita masih bergumul. Kita bilang, apakah kita ini bisa berkenan kepada Bapa sementara kita masih ada flesh? Di situ kita bergumul. Right? Kita bergumul dengan flesh sebenarnya. Aduh, apakah kita ini bisa berkenan? Sama seperti Yakub bergumul. Right? Yakub bergumul dengan itu malaikat. Dia bergumul. Right? Apakah masih ada dosa? Sebenarnya masih ada flesh. Kita tahu bahwa kita masih ada flesh. Tapi kita punya karakter sudah sama dengan Yesus. Jadi kita tidak perlu dilindungi lagi. Karena tidak ada lagi intercessor yang bisa menutupi kita punya karakter. Karakter kita sudah perfect. Kita sudah dimeteraikan. Sudah dimeteraikan, betul? Tapi nanti kapan kita dapat kita punya flesh? Kapan kita dapat flesh yang baru? Ya, waktu Yesus datang. Kita punya flesh diganti. Jadi nanti flesh kita diganti, tapi sebelumnya karakter kita diganti dulu. Right? Karakter diganti supaya kita bisa lewat 7 bala. Ini Tuhan Yesus melewati dia punya Garden Getsemani. Garden Getsemani adalah dia punya pengalaman sama dengan 7 balanya. Dia harus sengsara. Kita juga harus sengsara. Right? Di waktu 7 bala. Right? Kapan Tuhan Yesus melewati 7 bala? Saya punya pertanyaan. Kapan Tuhan Yesus melewati 7 balanya? Kalau dia Garden Getsemani adalah pengalaman, dia harus melewati minum anggur cawan dari Allah. Kapan Tuhan Yesus harus melewati 7 bala?
Saya punya pertanyaan. Kapan dia melewati 7 bala? Ini saya mau lompat ke depan ya, supaya hanya mau kasih lihat kapan dia melewati 7 balanya. Ketika Yesus bilang, bilang apa sudah selesai. Ya, belum ada. Tapi ini spesifiknya ada 7. Ada 7. Ada angka 7. Dia bilang dia harus melewati 7 pengalaman. Ya, kita harus melewati 7 laknat. Kapan Tuhan Yesus setelah Getsemani melewati 7 pengalaman? Di mana dia disiksa? Waktu diadili 7 kali bolak-balik ke Herodes. Itu. Terima kasih Natanya. 7 kali dia diadili. 7 times. Dia itu diadili. 7 pengadilan. Iya, 7 pengadilan. Dia disiksa di situ. Oke. Kita ini sudah lihat sekarang. Dia punya pengalaman sama dengan kita. Semua itu adalah lambangnya. Ini semua kita sekarang sudah bisa lihat lambangnya semua ya. Kita bisa lihat semua lambangnya ya. Oke. Ada lagi? Ya. Saya mungkin berhenti saja di sini dan kali berikut kita akan teruskan ini. Nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. Jangan terlalu cepat. Tapi saya mau tanya, ada pertanyaan? Anybody have any questions? Ada brother. Jadi Okay. pertanyaan klasik saja ini. Selalu kan orang bilang ketika kita katakanlah sudah mau menguduskan diri kita, vegan lah gitu ya, dan lain sebagainya. Selalu kan ada pertanyaan, apakah kita bisa hidup kudus saat ini? Itu brother. Jadi kalau pelajaran kita kan ada justification, sanctification, dan glorification. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, apa jawaban kita brother? Apakah kita memang bisa hidup kudus untuk saat ini? Karena pelajaran kita jelas sekali mengatakan bahwa sebenarnya kita ditutupi. Jadi kita justify oleh Yesus dengan diberikan pakaian. Betul. Ya, betul. Tapi apakah kita, Tapi kalau kita sudah minta ampun semua dosa kita, apakah kita sudah kudus? Sudah perfect? Perfect in Christ ya. Semua bahasanya perfect in Christ. Kita selalu perfect in Christ. Istilahnya kalau kita sudah minta ampun semua dosa kita, terus kita mati, apakah kita nanti diterima di surga? Ya. Kalau kita sudah minta ampun semua dosa kita, Iya. Ya, betul kan? Sudah pasti. Bagaimana dengan itu the thief at the cross? Bagaimana dengan thief at the cross? Dia minta ampun dosanya dengan humility and faith and repentance. Ya, itu yang 3 Tuhan Yesus mau lihat. Dia ada humiliation, ada repentance, ada faith. Kalau ada itu semua, dia itu justified. Dan dia itu masuk surga. Dan tidak bisa masuk surga kalau tidak perfect. Ya, tapi perfectnya itu di dalam Kristus. Masuk surga. Right? Bagaimana kalau kita sanctified? Sanctified itu seperti Musa. Dia berdosa juga. Tapi dia menurut hukum Tuhan. Ya. Seperti Daniel. Daniel sudah menurut hukum Tuhan. Dia harus taruh sackcloth, dia taruh abu di atas kepalanya. Dia harus dia pakai baju compang-camping. Merendahkan dirinya. Lalu dia minta doa, dia minta ampun buat semua dosa-dosa bapak-bapaknya, dan semua dia punya dosa dia minta ampun. Lalu di situ dia obedient, dia itu selalu mengikuti kemauan Tuhan. Lalu Nyonya White bilang dia is the
the example of true sanctification. Dia itu adalah contoh dari sanctification yang paling baik. Right? Tapi dia masih minta ampun dosa. Apakah minta ampun dosa itu masih ada flesh? Karena dia itu masih ada intercessor. Tapi kita punya, apakah kita bisa perfect? Kita ini sekarang justification and sanctification, we are sanctified and justified in Christ. Right? Kita ini justified and sanctified in Christ. Ya. Tadi kita baca di intercessornya itu di heavenly place yang hari ini. Bagus sekali, sama dengan yang Raf baru bilang. Iya, kita semua, ya, karena kita itu makanya harus punya faith. Makanya kita tidak bisa sombong. We cannot boast. Kita punya apa? Oh, saya ini sudah sempurna. Tidak bisa, karena kita ini hanya sempurna di dalam Yesus pada saat ini. Tapi nanti kalau kita tetap strive to be 144,000, apa terjadi? Lalu kita nanti akan melewati semua itu dapur api yang 7 kali panasnya, right? Itu 7 kali. 7 kali panasnya. Itu adalah lambang dari Sandelo. Apa yang terjadi? Mata kita dibuka. Lalu kita bisa lihat kekejian kita punya flesh. Kita minta ampun, lalu Tuhan Yesus akan meteraikan kita. Lalu dia melakukan apa? Ambil dia punya filthy rags. Ambil dia punya karakter yang sisa-sisa karakternya itu ya. Karakternya yang masih belum sempurna. Ya. Sementara ini dia sudah hidup sanctified. Seumur hidup, it's a progressive. Sanctification is a process of a lifetime. Seumur hidup dia tetap hidup menurut ya, tapi semuanya dalam faith, the faith in Jesus. Semuanya karena mempunyai iman di dalam Yesus. Jadi disembunyikan terus di dalam Yesus. Tapi nanti di Sandelo apa? Diberikan apa? Kesempurnaan karakter. Kesempurnaan karakter waktu di seal diberikan kesempurnaan karakter, right? Kesempurnaan karakter itu diberikan yang setelah hidup sanctified. Makanya Daniel itu masih bisa minta ampun dosa. Kita tidak lagi bisa minta ampun dosa kalau kita sudah di 7 bala. Karena di situ kita tidak ada intercessor lagi. Sudah harus karakternya sudah 100% sama dengan Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita punya karakter ditutupi oleh Tuhan Yesus. Kita punya karakter. We are in Him. We are with Him. Semuanya bahasanya, kalau kita baca di Steps to Christ, Ministry of Healing, semuanya. Kita ini semua sempurna di dalam Yesus. Apakah kita sempurna? Kita sempurna di dalam Yesus. Kita sempurna dalam Yesus. Apakah dosa sudah diampuni semua? Dosa sudah diampuni semua. Tapikah waktu kita hidup itu, kita punya karakter, kita punya flesh itu tetap di-mold ya, dirubah, dibentuk. Makin hari makin dekat kepada Yesus, tapi belum sama dengan Yesus. Karena kita masih di dalam faith in Christ. Ya, nanti ini kita akan pelajari lagi ya setelah selesai ini. Hanya saya kasih tahu saja, dia punya cuplikan saja, right? Bahwa kita ini pemeteraiannya, ya. Pemeteraiannya itu gradual semua. Pemeteraian yang terakhir itu adalah untuk karakter kita waktu kita melewati Sandelo dan sebelum masuk ke 7 bala.
right? Ya. Itu pemeteraian untuk karakter kita. Right? Itu kita bisa baca di Sekaraya 3. Ya, jadi apa? Patriarchs, Prophets and Kings, chapter 47. Ya. Dan nanti kita pelajari, nanti kalau sudah selesai ini pelajaran, nanti kita masuk ke itulah pelajaran itu ya. Alright. Ada lagi pertanyaan? Jadi ya, untuk pertanyaan, jawaban dari Brother Sudung. Bagaimana kita perfect? Kita perfect in Christ. Right? Kita perfect in Christ. Sekarang. Tapi kita strive to be the 144,000. Supaya nanti waktu kita dimeteraikan, kita punya karakter sudah perfect like Christ. Kita punya bukan in Christ lagi, tapi sudah like Christ. Waktu dimeteraikan, selesai penyelesaian meterai yang lengkap untuk karakter kita. Right? Pemeteraian itu rupanya progresif. Pengendapan, makanya namanya pengendapan, settling. Settling itu kayaknya pengendapan pelan-pelan. Makin hari makin banyak, makin hari akhir. Kita bertumbuh. That's why we grow. We grow. Right? Makanya it takes a lifetime of sanctification. Yang tadinya apa? Tadinya daun kecil, lalu jadi bunga, lalu jadi buah. Tapi semuanya perfect, in each step itu perfect. Perfect semua. Masih perfect. Tapi kita punya yang kita sudah mengetahui. Kita tahu. Ya, kita by faith. Makanya semua melalui iman. Right? Kita melalui iman. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus melalui iman memberikan kekuatannya supaya kita bisa mengalahkan dosa karena kita menyatukan diri kita dengan kemauan Bapa. Jadi kemauan Bapa dengan kekuatan Yesus membuat kita mengalahkan dosa dan membentuk karakter kita. Tapi dengan siapa? Kemauannya Bapa dan kekuatannya Yesus. Jadi kita mendapatkan iman melalui iman kita juga. Dari iman ke iman. Right? Ya. Ada lagi pertanyaan? Apakah sudah menjawab kepada Brother Sudung? Iya, Brother. Jadi terima kasih banyak. Jadi maksud saya begini, dalam praktikalnya kan, Brother, kita bilang kita dalam Yesus, tapi kita masih kadang-kadang jatuh kan, Brother. Memang sih di dalam 1 Yohanes 1 ayat 21, walaupun kita jatuh, masih ada pengantara kita. Iya. Jadi artinya berarti kita belum sempurna secara karakter kita masih belum. Iya, karakter kita masih belum, tetapi nanti akan ada waktunya ketika karakter kita akan dibersihkan dan kita sama dengan karakter Yesus. Tetapi sekarang namanya kita justified, bahwa kita sudah berjalan di jalan yang menurut kemauan Tuhan. Tetapi kadang-kadang pun kita masih jatuh kan, Brother? Artinya saya mau praktikalnya. Jadi kita tidak boleh sombong juga bahwa kita memang sudah hidup kita kudus. Karena nanti kekudusan itu adalah prosesnya gradually sampai tahap sebelum 7 bala. Jadi memang, Brother, kenapa saya tanyakan ini, dan ini selalu merupakan hal yang kita jalani sama-sama lah ya, di dalam mempelajari firman Tuhan. Saya pun kadang-kadang pikir, iya ya, kenapa kita sudah beriman kepada Tuhan, tapi kenapa kita masih kadang-kadang jatuh, gitu kan? Karena kalau artinya kita lihatlah, masih ada banyak hal lah yang kita dalam diri kita, sehingga ini saya tanyakan, berarti sebenarnya kita saat ini masih dalam proses justified. Artinya kita ditutupi. Jadi kita masih sanctification sekarang kan, sanctification. Kita kalau udah jadi harus justified and sanctified ya. Semua harus itu tetap terus kita perjalankan semua. Harus tetap justification and sanctification. Tapi semuanya itu di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam kekuatan Yesus. Di dalam dengan kemauan Bapa. Istilahnya semuanya itu sesuatu yang diberikan kepada kita. Ya.
Semuanya itu diberikan kepada kita. Ini bukan sesuatu yang kita bisa bikin istilahnya. Oke, saya mau hidup sehat. Saya tidak mau makan. Saya tidak mau makan di jam antara meals. I do not want to eat between meals supaya saya bisa sanctified. Nah, istilahnya saya harus tidur jam 10, no matter what. Semuanya itu apa? Kita maunya bikinnya, kita yang mau bikin. Padahal semuanya itu adalah, kalau kita mempunyai iman, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatannya kepada kita. Kemauannya itu kemauan Bapa. Kita mendapatkan sanctification itu bukan karena kita punya attainment, bukan karena kita punya kemampuan. Tapi itu karena kita punya atonement, karena kita sudah dipersatukan oleh Yesus dan oleh Bapa. Ya, bukan karena attainment kita, bukan karena kita, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu, bukan. Ya, bukan karena apa yang kita mau capai. Memang kita harus kerjasama, tapi itu sesuatu yang diberikan kepada kita. Ini kita disembunyikan di dalam jubah Yesus, di balik dia punya darahnya. Right? We are in the beloved. We are in Christ. We are with Christ. Semuanya. Tapi satu kali kelak, no more Christ. Christ bilang, kamu sendiri harus hadap Bapa. Right? Iya. Jadi apakah kita siap nanti untuk waktu itu? Kita bukan takut dapur api atau lubang singa, istilahnya ya kayak begitu lagi ya. Yang kita takut adalah murka Bapa. Nah, itulah yang kita takuti. Alright. Ya oke, berarti. Jadi sebenarnya pertama kali kita harus terima Yesus dalam diri kita melalui rohnya dulu, baru kemudian itu semuanya diberikan kepada kita, dan dalam praktikalnya itu nampak ya, berarti. Jadi nampak nanti ya. Jadi kita nggak buat sendiri gitu. Iya. Jadi ketika itu nampak, kita tahu, oh iya ya, inilah buah daripada Christ in me gitu, berarti. Iya. Jadi istilahnya saya itu tidak lagi makan sembarangan atau tidur sembarangan, bukan karena saya punya kemauan. Bukan, istilahnya saya mau, tapi bukan lagi itu. Itu karena saya punya iman kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatannya untuk saya memperbuatnya. Jadi itu nanti, waktu saya memperbuat itu, karena itulah buahnya. Bukan karena yang saya mau strive, saya harus bikin ini, saya harus bikin itu. Ya, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu, saya nggak boleh ini, sampai itu. Itu semua kita mau mencapai dengan kekuatan kita. Sebenarnya padahal kita ini disembunyikan di balik kehidupan dan darah Yesus. Dan dengan iman, kalau kita punya iman, kekuatan yang untuk memperbuat semua itu datangnya dari Yesus. Ya. Semuanya datang dari Yesus. Dan semuanya nanti akan terjadi. Tiba-tiba sudah bisa semua. Nanti karena kita diubah pelan-pelan. Karakter diubah pelan-pelan. Tapi nanti akan dimeteraikan satu kali kelak ya. Dan diberikan jubah yang putih. Right? Waktu di seal. Right? Oke, any more? Ada lagi? Ya, brother, ada komentar. Terima kasih, brother. Oke, ya. Oke, brother Manik. Ya. Ya, saya mau gambarkan peristiwa ini menjadi beberapa hari ya. Dan kita ini kan sudah 7 hari ini. Iya. Ya, di dalam belajar kita sudah berbulan-bulan, tetapi pelajaran ini dalam kenyataannya cuma 7 hari. Iya, betul. Iya, betul sekali. Berbulan-bulan kita belajar. Iya, betul. Jadi beberapa hari sebelumnya, Yesus itu sedih ketika bersama murid dia ke Bukit Zaitun. Dan waktu dia lihat kota Yerusalem itu di sore hari,
dengan cemerlangnya, Mhm. dia lihat Ka'bah dan dia sedih dan menangis saat itu. Mhm. Mhm. Nah, hari ini di pelajaran kita, ini hari terakhir, sudah mau menjelang hari ke-14. Iya, betul. Saya tidak tahu persisnya apakah ini sore atau pagi yang ke Getsemani ini, tapi rasanya sore ya, menjelang sore juga. Karena Ini malamnya udah mau sedikit lagi tengah malam ini. ya, karena malamnya nanti dia akan ditangkap. Iya, Nah, di iya. sini dia tadi sampaikan ke murid juga, dia sedih Ya. dan rasanya mau mati. Mhm. Nah, saya lihat di sini ada dua perasaan Yesus, dua macam perasaan Yesus pada saat di Bukit Zaitun beberapa hari yang lalu dengan Iya. saat ini. Di sini sedihnya karena masalah akan menanggung anggur tanpa campuran. Iya, betul. Sementara yang beberapa hari yang lalu itu karena melihat bangsanya sendiri tidak menghargai dia, bahkan tidak mempercayainya. Ya, Nah, betul. pertanyaan saya, brother, apakah dua kesedihan atau kesusahan yang dialami Yesus di sini itu karena faktor manusianya atau faktor apa? Tolong penjelasan, Iya. terima kasih. Oh, iya. Ya, jadi kita nanti bisa lihat juga ya, nanti kalau kita belajar terus ini, dia juga sedih bagi orang-orang yang dia sudah mati. Dia datang ke dunia ini buat setiap manusia. Tapi kebanyakan manusia akan menolak dia. Dan mereka nanti harus minum dari cawan anggur mereka sendiri. Inilah salah satu faktor yang dia sedih. Ya, dia sangat sedih. Karena hanya sedikit yang dia, istilahnya ya, kalau diperbandingkan, jauh lebih banyak orang yang menolak dia. Ya, jauh lebih banyak orang yang menolak dia. Ya. Dan mereka nanti harus minum dari cawan anggur mereka sendiri, yang mereka tidak mau kasih kepada dia. Itu yang dia juga sedih. Ya. Jadi dia juga sedih karena dia merasa dia cuma sendirian di sini. Dia merasa sepertinya jauh sekali dia dari Bapa. Itu juga faktor dia sendiri ya. Ini maksudnya saya mengerti Brother Manik ya, faktor dia. Tapi faktor manusia karena dia sedih karena manusia bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tapi juga dia bilang untuk semua manusia, right? Semua manusia. Dia sedih untuk manusia-manusia selamanya, yang nanti harus minum dari cawan anggur mereka sendiri. Ya, murka dari Bapa. Cawan murka dari Bapa. Penantian yang begitu panjang itu juga sudah sebenarnya ya membuat Yesus akan sedih di hari-hari terakhir ya. Iya, betul. Kan begitu lama ini, istilahnya kalau kita hitung 4.000 tahun dia tunggu ini. Iya, dia tunggu ya. Ya, dia tunggu. Ya, Dia ini makanya ini jamnya. Makanya dia bilang ini jamnya. This is one. Di sini saya akan ratify the covenant. Saya akan covenant yang perjanjian yang saya sudah tunggu-tunggu ini ya. Supaya saya kalau mati, saya bisa kembali ke surga dan saya bisa mengirimkan roh saya dan bisa masuk ke dalam mereka ini semua supaya saya bisa dalam mereka dan mereka bisa mengalahkan dunia. Dan mereka nanti bisa saya selamatkan. Inilah dia punya janji. Dan dia harus sahkan dia punya perjanjian di sini. Istilahnya dia harus dipotong. Sebagai domba dia harus dipotong. Karena perjanjian itu untuk membuat sah satu perjanjian, binatang dipotong, lalu dikasih belah, lalu mereka jalan di tengahnya. Makanya dia itu harus dipotong untuk menyelesaikan perjanjiannya. Dia sudah janji. Dia mau bikin ini. Right? Tetapi banyak sekali yang tidak mau menerimanya. Jadi dia sedih. Ya. Oke, thank you, brother. Oke, terima kasih ya. Oke, ada lagi? Brother, apakah Yesus mau mensahkan perjanjiannya karena dia kan anti-type daripada domba itu kan, brother? Betul, iya. He's the anti-type of the, ya. Itu kan dia dah dombanya. Dia itulah dombanya.
Karena dialah dombanya. Dia yang mau memenyahkan itu, dia punya perjanjian. Ya, perjanjiannya dia punya covenant. Yang pertama dia bilang, I will put enmity between you and the woman, right? Itulah ya, dia punya perjanjiannya. Lalu nanti dia bilang dia punya covenant yang baru dan dia bilang I will be in you. Ya. Ya, untuk to ratify that covenant, ya, dia harus mati supaya dia sahkan dia punya perjanjian. Dia bilang ini janji, saya sudah janji, sekarang saya bikin. Right? Ya. Jadi sekarang udah ingat ya. Jadi kalau ada orang tanya, apa artinya dia di cut off? Daniel 9. Kita jawabnya apa? Dia sudah, bukan hanya dia di itu, dia mati untuk kita yang sebenarnya harus mati, dia di cut off ya. Tapi juga dia menyahkan dia punya covenant. Dia membuat ratify. Dia apa? Membuat sah dia punya perjanjian. Right? Ya, dia harus disembelih sebagai domba. Karena dia itu adalah the antitypical sacrifice. Dia the antitypical tanda dari lambang dari perjanjian itu. Ya. Dialah lambangnya. Right? Ini ada lagu spesial sebelum kita selesai dari keluarga Sidabutar. Dari Keisha dan Brother Sudung. Selamat sahabat semuanya, kami akan menyanyikan sebuah lagu untuk memuji Tuhan dengan judul Aku Hina dan Penuh Dosa.
Amin. Amin. Terima kasih, selamat sahabat, dan kata-katanya yang sangat cocok untuk kita punya pelajaran. Karena Yesus sudah mati dan juga disiksa untuk kita, right? Dia sudah jadi domba yang disiksa dan domba yang harus mati, right? Dan itu kita sudah bisa lihat di pengalamannya di dalam 7 hari di tanggal 14 ini ya, di tanggal 14, right? Ini kebetulan, saya rasa bukan satu kebetulan, tapi memang satu Tuhan sudah menggerakkan hati dari Keisha sama Brother Sudung untuk nyanyi lagu ini karena cocok sekali dengan pelajaran yang kita pelajari pada hari Sabat ini. Oke, terima kasih ya.